Podcast habis sementara. Selamat datang di Podcast habis sementara. Podcast di mana kita hanya 2 episode saja. Biar kamu sebagai narasumber saya hari ini, kamu tahu nggak tema kita hari ini itu apa? waktu. Bukan. Waktu itu episode yang lain. Nah, tema kita hari ini adalah tentang tubuh. Tentang pola makan yang sehat untuk mahasiswa TKV angkatan 2022. Sebelumnya, kamu tahu nggak sih pola makan yang sehat itu apa? 5 sehat 4 sempurna. Karena sayurnya dibuang aja. Oh, jangan dibuang, jadi nggak sehat. Yang benar tuh Ya makanya 4 sehat. kan 5 sehat, 4-nya nggak sehat tapi sempurna untuk aku. Nah, tak jelasin aja ya. Jadi, ini ya secara datanya ya, aku ambil dari penelitian para ahli ya, dari Pak ahli ini. Yang pertama dari Sumintarsi. Nih, Sumintarsi itu bilang kalau pola makan yang sehat itu adalah pola makan yang lengkap antara protein, karbohidrat. Tahu protein enggak? Protein itu apa? Telur, daging juga kayak gitu. Ya, protein itu telur, daging kayak gitu itulah. Karbohidrat ayo. Nasi, Nasi. kentang. Nah, terus ada vitamin. Vitamin dari cahaya bisa ya. Vitamin dari suplemen dari buah-buahan ya bisa. Terus ada yang lemak. Lemak itu ya ada lemak ikan, lemak abadi. Lemak babi. Agak haram. Mineral, air. Terus ada serat pangan juga. Kayak gitu tuh. Jadi menurut Sumintarsi, pola makan sehat itu adalah makanan yang seimbang antara protein, karbohidrat, vitamin, terus ada lemak, mineral, air dan zat pangan. Ya. Terus dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009 itu pola makan yang sehat itu adalah cara atau usaha mengatur jumlah dan jenis makanan ya yang sesuai dengan kesehatan, status nutrisi kita, terus ada yang bisa mencegah dan membantu mengatasi penyakit-penyakit itu menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia ya. Yang terakhir itu dari Sulistioningsi, dari Mbak Sulistioningsi. Halo Mbak. Pola makan yang sehat itu terdiri dari 3 komponen, yaitu jenis, frekuensi, dan jumlah makanan. Kamu paham tidak maksudnya? Punyanya Mbak Sulistioningsi ini? Enggak. Enggak ya, tak jelasin. Ini juga sekalian punyanya Mbak Sulistioningsi ini. Itu merupakan gabungan pengertian dari yang lain-lain. Rangkumannya lah. Jadi pola makan hidup yang sehat itu ada jenis. Jenis itu apa? Yaitu tadi itu 4 sehat 5 sempurna. Itu gizi-gizi dari makanan yang ada di makananmu, piringmu gitu. Dan karbohidrat, protein dan lain-lain itu. Itu bahasa Indonesia. Bukan. Jadi ya jenis itu lah. Terus ada frekuensi. Frekuensi itu adalah kamu sehari makan berapa kali gitu. Kalau misal orang yang olahragawan ya, dia nggak mungkin makan cuma sehari sekali. Iya, olahraga lemas itu. Perlu banyak makanan. Nah, jadi sehari mungkin olahragawan makan bisa 5 kali itu. Nah, ada orang yang makan sehari cuma sekali, sudah kenyang banget tuh, bisa. Kamu makan berapa kali? Aku 2 kadang 3. 2 sampai 3 ya. Ya. Itu frekuensi. Terus jumlah makanan yang terakhir, Bir. Jumlah makanan itu yang makanan yang ada di piringmu. Jadi kamu di piringmu itu makan tuh nasi seberapa banyak? Masa sampai saya nasi tumpah? Ya gitu, ngomong aku cuma Kamu makan sendiri. cuma makan 2 kali sehari aku masih gemuk makanannya. Piring besar, KFC, McD, pizza. Itu mukbang. Kita bikin video mukbang aja ya. Nah, tadi itu kan sudah pengertiannya dari para ahli ya. Nah, aku tuh niatnya tak niatin nih. Aku survei teman-teman kita di DKV. Oh. Di angkatan kita. Nih, tak tunjuk. Nanti datanya dimunculin di video ya. Kita ambil survei dari teman-teman kita. Cukup sedikit sih yang jawab. Mungkin mereka malas ya. Ya, jadi dari 19 orang yang jawab. Seberapa sering frekuensi makan harian Anda? Kayak gitu ya. Nah, dari data itu yang paling banyak itu 3 kali sehari 8 orang.
oke lah. Terus ada diikuti oleh 2 kali sehari 7 orang, jadi ya masih banyak. Terus yang 1 kali sehari itu ada 3 orang 1 kali sehari, dan ada 1 orang biar teman kita, nggak tahu siapa ya, sehari itu puasa seharian. Harus ditraktir. Nunggu ditraktir tuh. Untuk teman-teman yang puasa seharian bisa kontak nanti saya Ditraktir traktir. Uli ke Higayon. Waduh. Yang pertanyaan berikutnya, seberapa bergizi makanan yang Anda konsumsi itu? Ini kamu jawab yang mana ini? Biasa aja. Biasa aja. Ya. Pokoknya makan. Ya, mayoritas dari teman-teman kita itu 16 orang jawabnya biasa aja, termasuk Pierre. Nah, 10% orang, 2 orang yang jawab itu makan ya sesuka aku, tak peduli gizinya, yang penting makan ya, tergantung moodnya aja sih dia itu kelihatannya. Dan Pierre ada 1 orang lagi, ini sangat niat loh, dia makannya itu sangat bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Very. Itu very, bukan. Nah, pertanyaan yang ketiga, apakah jam makan Anda teratur dan alasannya itu apa? Coba tak tanya kamu dulu, jam makanmu teratur enggak? Terus alasanmu apa? Lumayan teratur. Lumayan tuh berarti kadang nggak teratur ya? Iya. Ya, alasannya apa? Alasan kenapa nggak teraturnya atau kenapa teraturnya? Ya tentunya lumayan teratur kan? Kalau kenapa teraturnya karena aku diet, jadi aku ada saat jam sekitar segini itu aku harus makan. Oh ya. Yang bikin nggak teratur ya kuliah. Oh iya. Ya, soalnya kan kita kan anak di kafe ya. Ada jam studio. Jam studio. Selasa, Rabu, Kamis ya. Studio 3-3-nya itu ngambil apa? Jam makan siang kita. Iya, kemarin aja itu aku kalau aku makan aku nggak selesai itu tugas itu. Nah, aku juga sama sih. Makanya. Memang kita harus minus waktu juga. Nah, kalau dari responden-responden ini selain Pierre itu jawabnya mayoritas jawabnya tidak. Karena apa? Sama kayak tadi. Karena mereka ada jam studio dan mereka itu harus ngerjain studio itu, ngerjain tugas-tugas itu dan nggak bisa berhenti buat makan dulu. Next, untuk pertanyaan yang terakhir ya, pilihlah cara prioritas Anda memilih makanan. Ini ada yang enak, ada yang tren, ada yang murah, sehat dan bergizi, terus seadanya aja. Kamu milih yang mana? Murah atau Ini bisa murah milih 2-3 ya, maksimal 3 lah. murah dan seadanya. Murah dan seadanya ya. Kamu milih itu ya? Ya, Kenapa? hemat uang. Hemat uang. Ya karena hemat uang beli seadanya. Seadanya yang ada di dekat-dekat kampus aja Iya. gitu ya. Mungkin males ya beli jauh-jauh ya. Masa kan kampus kita di mana? Di Silankerta ya. Nah, Mau belinya di mana? Nur. Menor gitu. Beli nasi goreng gitu. Nasi goreng. Buat apa jauh-jauh gitu ya. Di sini loh ada di kantin P. Iya. Promosi kantin P, nasi gorengnya enak. Ya, kalau dari data ini yang jawab murah 15 orang. Dari 19 responden, 15 jawab murah. Diikuti oleh seadanya aja 11 orang. Terus yang enak 10 orang. Terus diikuti oleh 9 orang jawabnya sehat dan bergizi. Dan ada 1 teman kita milih yang tren. Tren itu maksudnya gimana? Nah, tren itu maksudnya gimana? Tren itu misalnya ya kita ngikuti yang lagi hits, makanya lagi hits gitu. Jadi misal kayak aku tadi lihat di IG, Oreo itu ngeluarin varian baru. Dia itu lagi kerjasama collab. 20. Bukan. Dia lagi collab sama Blackpink. Oh, Jadi bungkusnya ada Blackpink. Mungkin nanti ada hadiahnya atau apa gitu di Oreo-nya itu. Kayak gitu. Itu kan lagi trennya ya, karena lagi collab gitu loh, varian baru. Kan juga orang-orang ini kan juga ngefans sama Blackpink ya. ya. Jadi lagi hits-hitsnya, lagi tren-trennya muncul gitu, dibeli lah. Kayak gitu. Itu yang tren dan 1 teman kita milih yang tren. Wow. Update sekali. Ya. Nah, setelah dari data survei yang tadi kita lihat ya, Biar, itu kebanyakan dari teman-teman kita, termasuk kamu, itu milih makanan tuh ya seadanya aja itu loh. Mayoritas menjawab seadanya aja. Masih belum memikirkan benar-benar pola hidup makan yang sehat kayak gitu. Kamu ada pengalaman nggak sih pola hidup makan yang nggak sehat gitu?
Ada. Ya coba cerita. Aku waktu SMA itu masa-masa aku paling nggak sehat. Waktu SMA. Pas SMA itu aku kan tengah COVID gitu. Ya. Jadi aku tidurnya biasanya malam-malam subuh gitu. Subuh kan biasanya lapar. Kamu begadang tuh karena apa? Karena gaming. Oke. Ya, pokoknya kan subuh lapar. Iya. Aku turun ke dapur bikin mie. Mie-nya nggak 1, 2. Indomie 2. Enggak, bukan Indomie. Apa? Mie sedap. Miset. Ya Bir, itu sebenarnya ya nggak baik itu. Tahu. Makanya Iya. berhenti. Sekarang udah Ya itu pengalaman buruk ya. ya. Sekarang sudah bisa dilihat sudah baik ya. Sudah mendingan ya. Nah, Ya itu nggak baik itu memang ya. Kan subuh itu waktunya tidur ya. Organ pencernaan juga waktunya untuk istirahat. Malah disuruh makan demi gaming. Yang itu nggak baik dong. Dari data-data tadi kan banyak yang jawab seadanya itu ya tadi ya. Ya. Dampaknya apa sih kalau kita itu nggak mentingin pola makan yang sehat? Dampaknya itu ya. Ini kalau kita lihat dari risetku itu ada hasil dari studi dari Global Burden of Disease 2017 itu menyatakan pola makan tidak sehat itu disebut juga bad diet. Bad diet itu lebih makan korban lebih banyak daripada ngerokok. Ada 11 juta orang yang meninggal karena itu. Dan 22%-nya itu orang dewasa. Jadi sisanya ya remaja. Ada 647.000 orang di Amerika yang mati gara-gara penyakit hati. Penyakit hati yang mana itu juga berhubungan dengan pola makan ya. Kadang-kadang beberapa, nggak tahu berapa persen. Ya harusnya masih berhubungan dengan pola makan. Soalnya kan hati juga salah satu organ pencernaan. Organ pencernaan. Masa bukan? Nah, Pir, aku ada pengalaman dan guruku, guru SMA ya, itu kena meninggal karena pola makannya nggak sehat, gitu. Karena dia itu ada sakit mah, dan dia itu telat makan, jadi ya itu padahal kemarinnya masih bisa ngejok masih bisa bercanda, tapi akhirnya pas malamnya meninggal karena asam lambungnya kambuh itu. Terus ada guruku juga dari SD nih kalau salah, dia meninggal karena makan yang setiap hari makanannya sama. Kamu mau tahu? Itu pagi, siang, malam atau cuma tiap hari? Aku kurang tahu ya. Tapi katanya guru-guru lain kalau setiap ketemu dia itu dia makan tuh itu mesti sama. Nasi ambil lauknya itu sama terus setiap hari itu. Jadi dia meninggal karena itu. Kok bisa? Itu karena kalau kamu makan makanan yang sama setiap harinya, itu sistem kekebalan tubuhmu, sistem imunmu itu akan kebiasaan ambil makanan itu. Begitu kamu kena yang lain, kena penyakit atau kena makan yang lain, lemah sistem tubuhmu, kekebalan tubuhmu itu lemah, jadinya drop dan ya akibatnya bisa meninggal. Dampak lainnya dari makanan-makanan ini ya pola hidup gak sehat itu ya, misal kamu makan banyak gula, bisa apa? Kencing manis ya, obesitas bisa, banyak garam, darah tinggi, serangan jantung, banyak lemak, gendut, diabetes, dan lain-lain. Obesitas tuh memang banyak. Memang dampaknya kalau misal kita makan berlemak, nggak mungkin langsung obesitas itu, nggak mungkin. Akumulasi. Iya. Karena kita makan yang nggak sehat tuh, itu membuka peluang lah, sedikit demi sedikit membuka peluang untuk kita terkena penyakit yang lebih parah, kayak gitu. Nah, sebagai anak di kafe kita ini, gimana sih caranya biar bisa jaga pola makan yang sehat? Terutama kan kita ada jam-jam studio gitu loh, yang mana ngambil jam makan siang kayak gitu-gitu. Ada tugas juga yang bisa motong jam makan malam kita. Harus berangkat pagi juga untuk suatu kelas yang mana bisa aja kita nggak makan pagi kan gitu ya. Time management. itu bisa ada lain time management. Iya, time management juga. Tapi yang pertama itu kuantitasnya.
kita harus pokoknya makan sehari itu bisa cukup itu loh untuk tubuh kita. Ya kalau kita olahragawan mungkin kita butuh lebih banyak, 5 kali 6 kali harus dipenuhi. Kalau kita mungkin anak biasa ya di kafe ya 3 kali cukup lah. 3 kali itu kan normal ya, 3 kali umumnya 3 kali. Ya kalau memang kita nggak bisa makan nasi, kan di studio nggak boleh bawa nasi ya. Kalau kita nggak bisa makan nasi ya kita makan yang lain yang masih memang roti yang kandungannya masih mirip-mirip nasi itu loh, kayak roti gitu. Itu waktu studio gitu loh. Pokoknya jangan telat makan juga, waktunya makan ya makan. Makan pagi, makan siang, makan malam, waktunya makan ya usahakan makan gitu loh. Jangan kosong bro, bisa sakit mak nanti, malah dampak-dampak buruknya muncul gitu loh. Terus proporsional juga, jadi kita makan di piring kita ya jangan banyak-banyak, jangan lauknya cuma sekecil gini, nasinya sebanyak ini, enggak kenyang dan enggak sehat juga itu. Enak Makan nasi sebanyak itu enak. ya, apalagi ya, selainnya nasinya segini, lauknya banyak banget, kenyang. Tapi kan buat apa itu lauk banyak-banyak itu, belum kena minyaknya, belum kena kolesterol nanti. Bisa pakai minyak takar. Kalau kamu makan harus makan yang higienis juga. Jangan karena kesusu studio itu asal beli aja di warung deket, pokoknya beli itu. Kita harus lihat makanan yang kita beli itu higienis enggak, tempatnya bersih atau layak enggak itu. Kamu ada pengalaman enggak kalau yang higienis ini? Aku dulu SD asal di tur gitu. Pas SD nih ya. Beli pentol jalanan. Besoknya langsung sakit perut, mencret diare. Kamu ingat enggak itu tempatnya bersih apa enggak? Enggak, itu SD. Udah lama ya, enggak ingat ya. Ya makanya itu kita mau beli makanan itu harus lihat tempatnya juga bersih apa enggak, kayak gitulah. Terus ya usahakan, kan beberapa dari kita mahasiswa ini kan ngekos ya. Ya meskipun ngekos kita usahakan jangan asal beli makanan yang junk food doang gitu, biar instan cepet gitu loh pokoknya, yang apalagi murah banget gitu loh. Kita Biasanya juga junk food nggak murah malah. ya Indomie, maksudnya Indomie, makanan instan kayak Indomie gitu loh, itu kan murah, instan gitu, cepet. Kalau junk food ya memang nggak murah, tapi ya banyak juga konsumennya. Ya kayak gitu kurangi. Ya, maaf ya, ada orang bangun. Ya kayak mana tadi aku lupa. Ini junk food tadi. Nah usahakan kita makan tuh makanan yang masih kayak sayur-sayur, buah-buahannya masih fresh gitu loh, biar menjaga tubuh kita lebih sehat gitu, daripada makan yang junk food. Terus minum, kita minum air itu sehari ya minimal 6 sampai 8 kali, 8 gelas. Jangan galon dong, 6 galon 6 gelas diminum satu pagi. Nggak langsung ya Udah. pagi 2 gelas. Enggak. Siangnya 3 sampai 4 Enggak. itu, malamnya 2 gitu. Enggak, pagi langsung ambil 6 gelas diminum satu gitu. Udah, aku itu air untuk hari ini. Kembung bro. Ya kayak gitu-gitulah beberapa solusi kita buat anak-anak di kafe, mahasiswa di kafe untuk menjaga pola makannya yang sehat kayak gitu ya. Sekian dari kami. Terima kasih ya. Dadah. Di rebung semut loh. Waduh.